Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di video budgeting bulan September, cash stuffing dan juga sinking funds. Alhamdulillah kali ini saya masih bisa share. Thank you udah klik video ini dan selamat menonton. Before I start for September budget, saya akan isi terlebih dahulu balance atau leftover daripada bulan lalu kan. Dan karena saya belum sempat, jadi sekarang kita buat sama-sama lagi. By the way, di sini saya tuh ada wallet, tapi bukan benar dari merek channel lah. Karena di dalam binder saya membuat envelopes baru, jadi saya kena asingkan beberapa kategori yang lalu ke dalam wallet organizer ini. So yeah, let's start it. Sambil sedikit cerita, waktu itu ada yang tanya kan, apa kerjaan kakak tuh? Sini saya akan jawab ya. Saya itu seorang housewife atau ibu rumah tangga, yang mana sumber penghasilan saya itu hanya dari suami saja. Dulu sempat saya bekerja di suatu perusahaan di daerah Jawa Barat. Saya karyawan di perusahaan itu, tapi karena suatu sebab tuh saya resign dan saya saat ini fokus hanya untuk menjadi housewife dan sedang menjalankan program hamil. Usia saya saat ini 27 tahun dan untuk November depan adalah anniversary pernikahan saya yang ke-3 tahun. Walaupun usia pernikahan saya hampir menggenapi 3 tahun, saya masih tinggal berdua dengan suami ya teman-teman. Karena saya percaya setiap usaha insya Allah untuk kedepannya tidak akan mengkhianati hasil. Nah, kembali lagi kepada video budgeting. Kali ini saya akan menghitung fixed cost daripada monthly spending tracker. Dan ini adalah envelopes baru yang sudah saya setting. Untuk sampul pertama ada keterangan dari variable expenses. Di dalamnya ada kategori groceries. Ini seperti biasa ya untuk belanja-belanja sayur. Kedua ada foods untuk kategori snacks dan eat out. Kemudian ada transport, juga parkir atau bensin itu saya gabung. Oh ya, menyelesaikan cerita yang tadi saya potong. Jadi untuk teman-teman yang pejuang 2 garis biru, yuk sama-sama kita semangat sambil diselingi budgeting video ini. So itulah dia cerita singkat saya kali ini. Buat teman-teman yang penasaran tentang saya atau yang mau kenalan tentang saya, boleh kok nanya di kolom komentar atau di DM. Nanti pasti saya baca dan saya jawab ya teman-teman. Nah, setelah saya mencatat review pengeluaran dari bulan lalu, sekarang saya akan menghitungnya. Dan ternyata jumlahnya itu amazing banget. Jumlah uang sisa dari bulan ini, bulan Agustus maksudnya, itu ada Rp1.328.960. Tapi di sini saya akan genapkan saja hanya Rp1.328.000 untuk diakumulasikan dengan budget September. So guys, this is leftover budget daripada bulan Agustus lalu yang saya catat. Kemudian ini uangnya akan saya tukarkan untuk budget September. Dan gak lupa saya akan membuat budget breakdown terlebih dahulu. Nah, inilah dia budget breakdown bulan September yang sudah saya buat. Ini budget breakdown untuk part 1 ya, dari tanggal 1 sampai dengan 10 September. Income di sini adalah gaji dari suami yang dibayarkan setiap 1 bulan sekali dan saya bagi menjadi 3 part atau 3 minggu. Sebelum membahas income lebih jauh, di sebelah kanan saya ada investment. Maksudnya di sini adalah sebagai pengingat kalau saya tuh harus mempunyai dan harus bisa menabung untuk tabungan haji atau tabungan pensiun. Walaupun saya nggak sebutin berapa jumlahnya, tapi di sini setiap kali melihat itu saya harus bisa menjadi motivasi untuk semangat nabung. Oke, next, gaji bulan ini ada 6.376.000, sangat berkurang dari bulan lalu, tapi alhamdulillah tetap disyukuri ya teman-teman. Kemudian ada budget leftover atau sisa dari bulan Agustus, itu sebanyak 1.328.000 yang saya ambil, sehingga total income untuk bulan ini adalah Rp7.704.000. terdiri dari expenses sebanyak 6.100.000, yang mana 1.400.000 dikali 3 minggu itu 4.200.000 ya teman-teman.
Untuk fixed expenses itu ada 1.900.000 dan untuk savings di sini sebanyak 1.600.000. Tapi itu belum tentu ya, 1.600.000 itu bisa lebih karena di expenses ini itu saya lebih-lebihkan seperti bulan lalu banyak banget sisanya dan alhamdulillah bisa untuk diakumulasikan ke bulan ini. Oke, so untuk minggu ini part 1 total yang akan saya pergunakan ada sebanyak 3.725.000 dan sisa lainnya untuk dipergunakan di budgeting selanjutnya. And now adalah waktunya untuk mengisi isian daripada amplop keuangan yang sudah disesuaikan dengan kategorinya masing-masing. Sebelum itu saya udah buat weekly spending tracker, ada 3 part berbeda dari bulan lalu. Di sini saya ada 3 kategori untuk weekly dan monthly ada 6 kategori. Total semuanya ada 9 kategori. Saya juga sudah mempersiapkan budget cash untuk minggu ini. Ada 2 kategori, pertama untuk cash expenses dan satunya untuk sinking funds sebanyak 425.000. Dan untuk expenses ada 3 juta seperti yang sudah saya jelaskan tadi. And dekat sini tuh ada uang koin daripada sinking funds. And now kita menuju kategori pertama. Kategori pertama ada groceries. Groceries di sini saya budgetkan sebanyak Rp500.000. Next, kategori kedua ada foods. Foods di sini adalah gabungan dari eat out dan snacks. Karena supaya lebih hemat tempat, jadi saya gabung. Dan di sini untuk food saya menganggarkan 500.000 untuk 1 minggu. Dan kategori ketiga ada transport. Ini gabungan dari transport suami dan parkir atau bensin. Saya anggarkan sebanyak 400.000 untuk 1 minggu. Kedua, kategori dari fixed expenses. Pertama ada mineral water. As usually, mineral water saya menambahkan 100.000. Next ada household. Household di sini awalnya dari sinking funds, tapi saya pindahkan ke sini untuk per 1 bulan saya menganggarkan 200.000 ya. Ketiga ada house rent. Di sini biaya sewa rumah itu sebenarnya 650. Hanya saja saya lebihkan 50.000 untuk jaga-jaga, jadi totalnya itu 700. Next, keempat ada gas and bills. Gas di sini adalah gas untuk memasak dan bills di sini adalah biaya untuk bank account karena setiap bulan itu kan selalu memotong biaya admin ya. Makanya saya anggarkan sebanyak 100.000. Kelima ada listrik. Ini sisa dari bulan kemarin karena bulan kemarin saya tidak pakai jadi saya teruskan. Dan terakhir ada internet bill. Ini berdua dengan suami. So totalnya saya anggarkan 500.000 untuk 1 bulan. Next, di sampul kategori ketiga ada sinking funds. Di sini saya menganggarkan 425.000 untuk sinking funds. And kategori pertama tuh ada gift. Gift di sini adalah untuk giving, untuk birthday, untuk anniversary, dan untuk giveaway. Insyaallah ya teman-teman, doakan aja. Semoga nanti kalau saya sudah mencapai 500 subscribers, saya akan ngadain giveaway. Di kategori gift ini, saat saya merapihkan keuangan di bulan Juli, itu ternyata masih ada sisa teman-teman sebanyak 500.000 dan alhamdulillah itu lumayan banget. Jadi saya gabungin aja untuk nambah-nambah di kategori gift. Dan sekarang saya menganggarkan sebanyak 50.000.
So, total saat ini sudah mencapai 850.000. Next, untuk kategori help, saya menganggarkan sebanyak 50.000 saja. Total saat ini ada 589.750. Kenapa aku ada 50 rupiahnya? Iya, karena sebagian lain saya simpan di mesin ATM, dan ini ada uang koin saya simpan di kat belakang tempat ziplock tuh. Kategori selanjutnya adalah untuk kesenangan atau hiburan, yaitu fun. Fun di sini tergabung dari beauty, holiday, untuk happy-happy, dan wishlist atau daftar keinginan. Jadi setiap kali saya ingin beli ini, ingin beli itu, saya ambil dari kategori ini. Minggu ini saya menganggarkan sebanyak 50.000 saja. So, total saat ini ada 992.500, dan seperti biasa 500 koinnya ada di belakang. Next, for utility or maintenance, di sini saya menganggarkan sebanyak 25.000 saja. So, total saat ini ada 631.000 rupiah. Sorry guys, tadi saya salah letakkan envelopes baby dengan itu tertukar, jadi saya dah ganti, and sekarang saya tambahkan untuk baby sebanyak 25.000. So, total for baby sudah mencapai 715.000. Next is for Eid. Eid di sini adalah untuk hari raya Idul Fitri atau untuk kurban. Rencananya saya ingin berkurban di tahun besok. Jika memang mencukupi, insya Allah saya akan laksanakan ibadah itu. Dan sekarang saya saving 20.000 dulu saja. Dan total sekarang sudah mencapai 568.000 rupiah. Kategori selanjutnya ada new printer. Karena printer di rumah sudah rusak, jadi saya ingin beli baru, dan saya ingin mulai savings dari sekarang. So, saving sekarang saya menganggarkan hanya 30.000 saja. Selanjutnya saya juga ingin beli AirPods Apple, karena AirPods saat ini saya selalu rebutan dengan suami. Jadi saya ingin beli baru, suami satu dan saya satu. Dan saya menabung saat ini mulai dari 30.000 saja. Dan sampul terakhir itu ada savings atau long term yang jangkanya itu yang lumayan panjang. Untuk savings di sini sebagian saya bisa investasikan ke reksadana pasar uang, reksadana obligasi, reksadana saham ataupun logam mulia ya teman-teman. Namanya juga jangka panjang. Dan kategori pertama itu ada emergency. Saya menganggarkan 50.000 rupiah saja. So, total emergency saya saat ini sudah mencapai 740.000 rupiah.
Selanjutnya ada tabungan rumah. Tabungan rumah di sini saya menyimpan sebanyak Rp25.000. Dan total saat ini sudah mencapai Rp875.000. Next ada tabungan mobil. Tabungan mobil di sini juga sama, saya menganggarkan sebanyak Rp25.000. So, total saat ini sudah mencapai Rp655.000. Next, ada dana pendidikan. Dana pendidikan di sini juga saya sama, kali ini saving sebanyak Rp25.000 saja. Total saat ini sudah mencapai Rp853.000. Dan terakhir ada kategori new phone. Jadi kemarin tuh uang yang saya asingkan itu saya kasih lagi ke suami, tapi suami saya nolak, katanya suruh simpan aja untuk beli di tahun berikutnya, karena setiap tahun kan katanya selalu ada keluaran terbaru. Jadi mau nggak mau ya saya saving lagi untuk jaga-jaga atau untuk servis gitu ya teman-teman. So kali ini saya hanya saving sebanyak Rp20.000 saja. Total kemarin dijumlahkan dengan kali ini jumlahnya menjadi Rp780.000. Oke, itulah dia video budgeting bulan September di minggu pertama untuk cash stuffing dan juga sinking funds. Senang rasanya sudah memisahkan uang dengan kategorinya masing-masing, dan saya akhiri. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton hingga akhir. Jangan lupa dukung terus channel saya dan nantikan saya di video-video selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.